Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan MK Filsafat Umum dan materi tentang pemikiran Plotinus. Adapun isinya sebagai berikut. Pemikiran Plotinus. Plotinus adalah seorang filsuf yang mendirikan mazhab Neo-Platonisme. Platonisme menjadi pemikiran Plato sebagai inspirasi utamanya. Akan tetapi, pemikiran Plato tersebut digabungkan dengan berbagai aliran filsafat lainnya pada masanya, termasuk aliran filsafat timur. Inti ajaran Neoplatonisme dapat ditemukan dalam Endeavosi, yang merupakan buku berisi kumpulan karangan Plotinus. Buku tersebut diterbitkan oleh muridnya yang bernama Porphyrios 233 sampai 301 Masehi. Di dalam buku tersebut, pemikiran Plotinus berpusat pada konsep yang esa. Dalam bahasa Yunani, Tuhan, dan dalam bahasa Inggris, Theon. Dan dalam pemikiran Plotinus pada awalnya tidak bermaksud untuk mengemukkan filsafatnya sendiri. Plotinus yang berupaya memadukan ajaran Aristoteles dan Plato, hanya saja pada prakteknya ia lebih condong pada ajaran-ajaran Plato. Ia hanya ingin memperdalam filsafat Plato. Oleh karenanya, filosofinya disebut pula dengan Neoplatonisme. Aliran baru yang dirintisnya mencakup berbagai pemikiran dari berbagai negara dan menjadi pusat bagi peminat falsafah, ilmu, dan sastra. Walaupun Plotinus memang banyak mempergunakan istilah-istilah Plato dan mempergunakan juga dasar-dasar pikirannya, akan tetapi ia memajukan banyak hal yang sebelumnya tidak diselidiki oleh filsafat Yunani. Jadi hal yang baru oleh Plotinus diarahkan kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang menjadi dasar segala sesuatu. Plotinus, semua wujud di alam semesta ini adalah Tuhan yang esa, kebaikan mutlak, sumber bagi pikiran, hakikat segala sesuatu dan segala-galanya. Ia merupakan kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan atau dibagi-bagi dari zat esa tersebut dengan jalan pelimpah. Neoplatonisme dibangun oleh Plotin 20 sampai 70 sebelum Masehi, yang merupakan filosof besar fase terakhir Yunani. Neoplatonisme merupakan rangkaian terakhir dari fase Helenisme Romawi, yaitu suatu fase pengulangan ajaran Yunani yang lama. Jadi aliran ini masih besar berkisar pada filsafat Yunani yang tentu dalam mistik. Oleh karenanya, dalam realitas seluruhnya terdapat gerakan dua arah, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, yaitu Dialektika menurut Awaidon. Dialektika menurut digunakan untuk menjelaskan wujud tertinggi dan cara keluarnya darinya, penjelasannya terhadap wujud tertinggi itu. Plotinus terkenal dengan teorinya yang esa, yaitu keluarnya alam dari yang esa. Ia sampai kepada kesimpulan bahwa semua yang wujud, termasuk di dalamnya wujud pertama yang esa, merupakan rangkaian mata rantai yang kuat dan erat, dan kemudian dalam studi keagamaan dikenal dengan istilah kesatuan wujud. kelebihan dan kekurangan pemikiran Plotinus sebagai berikut. Yang pertama-tama dan terutama, terdapat suatu komponen yang diyakini Plotinus sebagai tempat suaka
yang aman bagi cita-cita dan harapan, dan sesuatu yang ditampung itu mencangkup baik upaya moral maupun internasional. Pada abad ketiga dan pada abad-abad sesudah invasi, kaum barbar peradaban berat mengalami kehancuran yang nyaris total. Untungnya bahwa sementara teologi nyari merupakan satunya aktivitas mental yang tetap lestari. Plotinus adalah seorang filsafat yang mendirikan mazhab Neoplatonisme. Platonis menjadikan pemikiran Plato sebagai inspirasi utamanya. Akan tetapi, pemikiran Plato tersebut digabungkan dengan berbagai aliran filsafat lain pada masanya, termasuk aliran filsafat timur. Inti ajaran Neoplatonisme dapat ditemukan dalam Enneadae, yang merupakan buku berisi kumpulan karangan Plotinus. Buku tersebut diterbitkan oleh muridnya yang bernama Popriyoce 232 sampai 301 sebelum Masehi. Di dalam buku tersebut, pemikiran Plotinus dapat pada konsep yang esa, dalam bahasa Yunani Touben, dan dalam bahasa Inggris The One. Demikian makalah ini kami buat, semoga dapat menambahkan ilmu dan wawasan bagi kita semua. Kami menyadari bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai acuan dalam pembuatan makalah selanjutnya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah, saya pribadi Rodo, Saya Tommy. dan sebelahnya Ibnu. Bila ada kesalahan dalam hal penjelasan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.